Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala inna allaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha al-ayah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah malu untuk membuat perumpamaan apa saja, nyamuk atau lebih kecil daripadanya. Saudara-saudara muliakan Allah, orang-orang yang kafir atau munafik itu mencari dalih, mencari alasan yang akan mereka bantahkan untuk membantah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat berbagai macam perumpamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengumpamakan orang yang musyrik mempersekutukan Allah dengan yang lain adalah seperti laba-laba yang membuat sarang. Kama salil ankabut. Sarang laba-laba adalah sangat rapuh. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengambil juga perumpamaan dengan lalat, bahwa apa-apa yang dipersekutukan oleh orang-orang musyrikin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, jangankan untuk membuat alam semesta, membuat lalat pun mereka tidak bisa. Seekor lalat pun mereka tidak bisa. Ya ayuhan nas duriba masalun fastami'ulah. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan bisa merebutnya kembali dari lalat itu. Da'ufat talib wal matlub, sama lemahnya yang menyembah, demikian juga yang disembah. Saudara-saudara memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga perumpamaan yang lain. Maka orang-orang yang munafik itu tidaklah memperhatikan isi, tetapi hendak mencari kelemahan-kelemahan pada permisalan yang dikemukakan itu. Nah, mereka kata misal-misal itu adalah perkara kecil, perkara remeh. Mengadakan laba-laba menjadi permisalan, mengadakan lalat dijadikan umpama. Apa arti semua itu? Peremehan yang begini yang dibantah keras di dalam ayat ini. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah malu membuat perumpamaan apa saja, nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Maksud mereka tentu hendak meremehkan Rasulullah SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Muhammad Rasulullah SAW itu, ini bukanlah kata dia. Dan misal perumpamaan yang dikemukakannya juga ini bukan misal atau perbandingan perbuatannya sendiri. Nah, itu adalah misal atau permisalan permisalan Allah sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu mengemukakan perumpamaan itu, mengambil perumpamaan dari nyamuk atau nyamuk yang lebih kecil daripada nyamuk biasa, yang lebih kecil daripada nyamuk, atau yang lebih kecil lagi. Nah, tidaklah aku segan-segan. Demikian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Maka adapun orang-orang yang beriman, mengetahuilah mereka bahwasanya ini, yaitu perumpamaan tersebut adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Artinya saudara-saudara, kalau perumpamaan itu tidak penting, maka tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambilnya menjadi perumpamaan. Sebab semua
perhitungan Allah Subhanahu wa taala itu dengan teliti sekali. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Dan adapun orang-orang yang kafir, maka berkatalah mereka, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan begini? Apa kehendak Allah Subhanahu wa taala mengemukakan misal binatang yang hina seperti laba-laba, binatang yang tidak ada arti seperti lalat, dan kadang-kadang juga binatang yang buruk. Kadang-kadang anjing menjulurkan lidah. Adakah pantas wahyu mengemukakan hal yang tetek bengek seperti ini? Sudah muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tersesatlah dengan sebabnya, yaitu dengan sebab perumpamaan itu. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mendapatkan hidayah dengan perumpamaan itu, dan juga banyak yang mendapatkan kesesatan. Dan tidak ada yang tersesat daripada jalan kebenaran ini melainkan orang-orang yang fasik. Dengan merenungkan ayat ini, apa yang timbul dalam hati kita? Yang timbul dalam hati kita adalah pertambahan iman, bahwa Al-Quran ini memang diturunkan untuk seluruh masa dan untuk orang yang berpikir dan untuk orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Orang-orang kafir itu menjadi sesat dan fasik karena kebodohannya, atau bodoh tetapi tidak sadar akan kebodohannya. Dan orang yang beriman tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kerendahan hati. Kalau ilmunya belum luas, ilmunya belum dalam, cukup dia menggantungkan kepercayaan bahwa kalau tidak penting, tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan membuat misal dengan nyamuk. Kalau tidak penting, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat misal dengan laba-laba dan lain-lain. Meskipun dia belum tahu apa pentingnya, tetapi orang yang lebih dalam ilmunya benar-benar kagum, dia akan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman modern kita ini, sudahlah orang tahu bahwa perkara nyamuk itu, atau yang lebih kecil daripada nyamuk, ini bukanlah perkara kecil. Lalat pun bukan lagi perkara kecil. Ada mikroskop untuk meneropong virus-virus yang sangat kecil, hama-hama yang sangat kecil, sampai beratus ribu kali lebih kecil daripada nyamuk dan lalat. Nyamuk malaria misalnya, nyamuk penyakit kuning, nyamuk yang menyebabkan penyakit tidur di Afrika, menyimpulkan pendapat bahwa bahaya nyamuk itu lebih besar daripada bahaya singa dan bahaya harimau. Di Sumatera saja beberapa puluh tahun yang lalu terkenal ada nyamuk malaria. Ada penduduk di satu kampung pindah berbondong-bondong ke Malaysia kira-kira 80 tahun yang lalu karena dahsyatnya serangan penyakit malaria. WHO, Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan WHO-nya ini berusaha memberantas hama, virus-virus penyakit, ahli kuman ada seperti Pasteur dan lain-lain. Jadi mereka menghabiskan usia dan tenaga untuk menyelidiki apa yang namanya kuman penyakit menular, virus-virus. Nah, sekarang dapatlah kita lihat bahwa pemahaman daripada Al-Quran, misalnya surat Al-Mudaththir ayat yang ke-31, wa ma ya'lamu junuda
rabbika illa huwa, dan tidaklah ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti hama penyakit pes, ada penyakit cacar, ada virusnya, hamanya, penyakit anjing gila, ada rabies. Masya Allah, alangkah banyaknya lagi yang terkandung di belakang firman Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang ada COVID segala macam, nyamuk atau yang lebih kecil daripada banyak virus-virus yang lebih kecil. Kadang-kadang kita ini harus belajar pada semangat kerjasama lebah dan semut. Kadang-kadang kita juga kagum melihat kehidupan ulat bulu itu, ada serangga, kemudian ada juga yang lain-lain. Tidak ada rupanya yang soal kecil, tidak ada perkara kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua, ada hikmah-hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Kita bertambah iman bahwa karena daerah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi akan kehidupan mereka semua. Saudara-saudara sekalian, janganlah kita menjadi orang yang fasik, yang tersesat karena kebekuan hati, kebekuan jiwa, dan juga kesombongan, berlagak tahu padahal tidak tahu. Maka kita harus senantiasa belajar dan belajar lagi. Hari ini karena persoalan yang kecil saja sehingga dunia menjadi berubah, dan sanggup perubahan-perubahan ini karena virus yang sangat kecil tadi. Oleh karena itu kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan virus. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan suasana dan keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan iman yang kuat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kehidupan yang sempurna, agama diamalkan sehingga kita mati dalam husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.